Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam pembelajaran, anak merupakan subjek belajar dan guru harus berperan sebagai fasilitator. Guru harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman serta penuh semangat ketika pembelajaran berlangsung. Guru harus betul-betul menguasai kelas dan mampu menerapkan metode pembelajaran yang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan menuju kemerdekaan belajar. Saya, Yusuf Budiman, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Cisompet, Kabupaten Garut. Izinkan pada kesempatan kali ini saya memaparkan sedikit tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Trilogi pendidikan. Ingarso sung tulodo berarti bahwa seorang pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi contoh atau suri tauladan yang baik untuk anaknya. Ingarso sung tulodo menggambarkan situasi di mana seorang pendidik bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, tetapi juga harus menjadi teladan bagi semua orang yang mengikutinya. Selain mendidik dan transfer ilmu, pendidik juga harus memberikan contoh kepada peserta didik mengenai hal yang diajarkannya. Ingarso sung tulodo menekankan pada ranah afektif yang berkaitan dengan sikap, perilaku, emosi, dan nilai. Ranah ini mengenai perilaku-perilaku pendidik yang akan menjadi teladan bagi peserta didik, karena sejatinya setiap apapun yang dilakukan pendidik akan menarik perhatian dan contoh bagi peserta didik. Pendidik tidak bisa memerintahkan peserta didik untuk melakukan hal-hal yang pendidik sendiri belum memberikan contoh kepada peserta didik. Kepribadian seorang guru harus mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, arif, dewasa, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Ing Madya Mangun Karsa, maknanya seseorang di tengah harus juga mampu melibatkan diri membangkitkan semangat. Ing Madya Mangun Karsa berarti seorang pendidik jika berada di tengah-tengah peserta didiknya harus mampu terlibat dalam setiap pembelajaran yang dilakukan siswa agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Ajaran Ing Madya Mangun Karsa ini erat kaitannya dengan kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Seorang pendidik berada di tengah-tengah orang yang dididiknya untuk membangkitkan semangat. Sebisa mungkin pendidik menanamkan pendidikan kepribadian kepada siswa meskipun tidak secara langsung. Pendidik yang dapat bekerja sama dengan peserta didiknya yang berada di tengah-tengah kekompakannya dan secara kooperatif berusaha bersama sambil membantu peserta didik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani maknanya seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Pendidik harus mampu memberi kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Pendidik memberikan kemerdekaan pendidikan melalui tanggung jawab kepada peserta didik untuk memperlihatkan kemampuannya sebagai pendidik, berdiri di belakang memberi pengarahan bagaimana menumbuhkan dan merangsang setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik. 2. Pendidikan yang menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 3. Pendidikan yang berpihak pada anak.
Pendidikan yang berpihak pada murid menitikberatkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki hak kemerdekaan untuk belajar sesuai keinginan yang terbentuk dalam diri anak. Sebagai seorang guru dan orang tua tentunya, sudah sepantasnya kita menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu anak, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. 4. Penerapan budi pekerti. Guru dan orang tua hendaknya menjadi pribadi yang memberikan suri tauladan bagi anak-anaknya untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaannya agar memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial serta bertanggung jawab dalam membuat keputusan untuk kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya adalah guru yang memandang murid hanya sebagai objek pembelajaran. Murid sebagai sasaran dari setiap aturan, tata tertib, dan kesepakatan yang dibangun dan dibuat oleh pihak sekolah. Murid hanya sebagai objek yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas, menulis, membaca, mengisi soal, mengumpulkan tugas sesuai dengan apa yang guru sampaikan. Yang kedua, saya adalah guru yang selalu berusaha untuk menuntaskan materi ajar tanpa memperhatikan semangat siswa, tanpa memperhatikan kemampuan siswa, karena ketuntasan materi menjadi target utama untuk dilakukan pembelajaran dari setiap pertemuan dan proses pembelajaran. Yang berikutnya, guru hanya mentransfer pengetahuan, tidak dilakukan pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang menyenangkan. Guru hanya menyampaikan pengetahuan sesuai dengan sumber, baik itu buku paket, lembar kerja siswa, atau apapun yang dianggap sebagai sumber dari pengetahuan. Yang berikutnya, saya adalah guru yang hanya mengukur keberhasilan siswa itu dari nilai saja. Nilai pengetahuannya, nilai kognitifnya, nilai kehadirannya, tanpa memperdulikan bagaimana sikap sosialnya, tanpa memperdulikan bagaimana motivasi, keinginan, kebutuhan, kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang penting materi tersampaikan dengan tuntas dan siswa dapat mencapai nilai standar yang sudah ditentukan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, sekarang saya memandang siswa sebagai subjek pembelajaran. Saya harus mengetahui dan mengidentifikasi apa sebenarnya kebutuhan siswa, bagaimana latar belakang keluarganya, dan bagaimana pembelajaran yang harus dilakukan untuk dapat menjadikan siswa betul-betul sebagai pelaku dari pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, sebagai seorang pendidik tentunya saya harus bersikap sebagai seorang penuntun. Menuntun siswa agar dapat mencapai sebuah tujuan hidup yang dapat membawa keselamatan dan kebahagiaan baik untuk dirinya sendiri ataupun ketika siswa itu menjadi anggota di masyarakat.
Saya juga harus mampu menciptakan, menguasai, dan membangun pembelajaran yang menyenangkan menuju pembelajaran yang merdeka belajar untuk anak-anak. Pembelajaran yang betul-betul terlihat aktif dilakukan oleh para peserta didik. Pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi anak untuk terus belajar, terus serba ingin tahu, terus mencapai kodratnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikutnya juga, saya harus mampu memahami karakter siswa. Bagaimana siswa menyukai pembelajaran, bagaimana cara menumbuhkan motivasi siswa, bagaimana cara mengetahui kebutuhan siswa, bagaimana cara menciptakan dan bekerja sama serta kolaborasi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menuntun, dan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Identifikasi siswa. Saya tentunya tidak serta-merta bisa berdiri sendiri untuk menciptakan dan menerapkan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan identifikasi siswa, saya berkolaborasi tentunya dengan para guru, teman sejawat, dan seluruh warga sekolah, serta membangun komunikasi dan koordinasi dengan orang tua siswa, agar saya mempunyai data yang akurat terkait kebutuhan siswa, keinginan siswa, apa yang membuat siswa senang, apa yang membuat siswa tidak semangat, apa yang membuat siswa selalu ingin belajar, dan belajar. Yang kedua, yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya harus mampu menjadi seorang pendidik yang mampu menuntun siswa, menuntun teman sejawatnya, menuntun seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Saya harus mampu menuntun seluruh warga sekolah tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana saya melaksanakan kewajiban sebagai seorang pendidik. Yang ketiga, beserta dengan rekan-rekan sejawat, saya membuat perencanaan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, itu tentunya terencana dengan baik, terencana dengan matang. Kita selalu membuat diskusi dengan teman sejawat, apa-apa permasalahan yang ditemukan setiap akhir pembelajaran. Dan tentunya semoga betul-betul saya mampu menerapkan kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.